Nah, ini penutupan perdagangan minggu ini ya. Penutupan perdagangan minggu ini kita akan ulas dulu. Ya, ini. Perdagangan minggu ini indeks berhasil ditutup di atas 5.000. Walaupun minus 0,43%, tapi saya kasih aplaus. Akhirnya IHSG minggu ini tutup di atas 5.000. Yes. Harapan saya minggu depan dia lanjut, atau kalau enggak ya setidaknya stabil di atas 5.000-an ya. Dan seperti Bapak Ibu lihat, power signalnya hijau ya, hijau. Ini oke, bagus nih, sinyalnya bagus ya, berarti masih hold. Di IHSG masih hold. Kedepannya masih akan bagus. Ya. Lalu kita bahas saham-saham yang ada sinyal buy. Ternyata yang cuma ada sinyal buy cuma satu, si Mark ini aja nih, Mark. Sedangkan saya bilang, Mark itu tadi sempat ada yang tanya, Pak Erwin, Mark boleh beli nggak? Saya bilang sama teman saya itu, wah ini ya, sorry, transaksi 20 harinya cuma 6,2 miliar. Dan ini cenderung nggak liquid. Jadi kalau kamu mau masuk, ya hati-hati. Masalahnya ini udah tebelnya kayak begini nih. Mending kalau saya bilang jangan. Semakin tebel, itu dia jadi ceritanya gini. Kalau dia yang garis biru meninggalkan garis yang oranye yang di bawah ini, nanti garis oranye itu akan naik dan mereka akan semakin mendekat. Nah, kalau sudah semakin mendekat, artinya itu semakin waktunya untuk koreksi. Jadi saya kalau jaraknya tebal begini, saya cenderung hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Ya, ini sekilas ternyata dari market analysis ini yang keluar cuma si Mark aja. Ya, kita coba bahas pembahasan saham. Jadi tadi di grup teman-teman ada yang sudah request, Pak Erwin saya mau request mau dibahas ini. Oke, siap, kita bahas ya. Sekarang kita bahas sahamnya. Kita mulai dari Wika. Nah, kondisi Wika gimana? Kondisi Wika kemarin sempat saya bahas di webinar malam, bukan webinar ya. Saya buat video market review kemarin malam. Ini mulai rebound, tapi dia belum signifikan karena saya lihat dia punya signalnya di sini belum oke, masih datar, flat. Walaupun begitu ini sudah boleh buy sebenarnya, kemarin udah boleh buy. Kemarin buy-nya, dan hari ini ternyata dia stagnan, dia nggak bergerak kemana-mana. Ya wajar, ini akhir minggu ya. Akhir minggu cenderung orang tuh banyak yang wait and see untuk lihat nanti Senin tuh gimana. Jadi kita itu sekarang lebih banyak takut ketemu akhir minggu karena takut ada kondisi tiba-tiba berubah arah market itu di hari Senin. Jadi mending buang dulu. Nah ini hati-hati. Jadi hari ini sebenarnya kalau saya lihat kondisinya itu adalah kondisi waktunya buy on weakness. Tapi tadi pada wait and see, tunggu kalau dia nyenggol ini nih. Nyenggol selendang. Kalau sudah punya gimana Pak? Kalau saya belinya di sini lah, 8 Juli. Saya belinya 8 Juli Pak, ketika pertama kali dia keluar sinyal. Oh ya udah kalau gitu kan sekarang berarti kamu posisinya nggak rugi kan? Ya saya belum rugi. Oke, kalau belum rugi hold. Jual hanya kalau dia break yang saya sebut support ini, dinamis, selendang, dan skyline ini, atau kalau stop loss-nya Bapak Ibu kena. Stop loss-nya mamanya minus 5%. Nah kalau minus 5% stop loss-nya udah kena, ya udah jualan. Jadi kalau kita mau jual rugi, itu ada dua kondisi. Jual rugi itu kalau stop loss-nya 5% kena, pasang stop loss kena, atau candle-nya itu breakdown support. Jadi ada yang tanya, Pak kalau breakdown support tapi kondisi saya belum minus 5% gimana? Ya jual, sama aja, tetap jual. Jadi kalau kondisi jual itu ada dua loh ya. Ini, jadi jangan kaget kalau ini sedikit berbeda ilmunya ya. Ini ilmunya agak sedikit berbeda karena ini yang saya terapkan selama ini ya. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang baru pertama kali dengar webinar ini. Dan saya yakin banyak yang saya
masih melekat ya dengan title saya yang lama. Jadi sekarang kita buang cangkir lama, nanti saya akan coba tanamkan mindset baru untuk pola trading yang benar ya, untuk pola trading yang benar. Dan itu sudah kita pakai selama kurang lebih mungkin sampai bulan ini mungkin 4-5 bulanan, dan posisi kita profit cukup bagus ya, sejak awal tahun profitnya cukup bagus. Oke, ini Wika, lalu kedua BBKP. Nah, BBKP ini dari beberapa hari yang lalu saya sudah bilang sudah siap jual. Ini jualan aja deh, kamu sideways gini jualan aja deh. Oh ya, saya lupa tampilkan garis net buy sell asingnya. Nah, kelihatan nih ketika saham ini naik, asing ngapain? Asingnya jualan. Jadi ini distribusi sebenarnya, lagi distribusi. Dan ini asing lagi jualan lagi. Hati-hati dengan BBKP ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya dan saat ini ruginya nggak terlalu dalam, better you out. Better out. Udah gitu aja, simpel kan? Ngapain kita mesti bertahan di saham yang kita lihat kondisinya bakal kemungkinan untuk ini jelek. Kita pindah aja ke saham yang trending. Udah gitu aja. Habis ini ada Antam. Nah, Antam ini gimana Antam? Antam setelah dia naik breakout V-line, ini bagus ya trennya tuh, trennya bagus, hijau. Wah, dia jelas lah dari sini sampai sini keren banget tuh. Ini trennya naik nih. Nah, kondisi kayak ini manfaatkan untuk buy on weakness. Jadi kita itu beli itu modelnya itu adalah sekarang beli di support atau buy on weakness ya. Bukan buy on breakout. Kalau buy on breakout seringnya kita kebagian cuci piring. Nah, coba angkat tangan dulu. Siapa yang dulu sering kebagian cuci piring? Nah, kita sekarang beberapa kali udah nggak pernah cuci piring, malah kita pesta-pesta yang lain yang cuci piring ya. Itu kita sekarang. Hindari ya. Hindari cuci piring. Selain Antam, habis ini ada MNCN. Nah, MNCN juga gampang. Lihat aja nih, bagaimana powernya nih. Merah kan? Oranye kan? Ya udah jualan aja. Dan dia posisi juga di bawah selendang. Ya udah gampang. Udah pokoknya apalagi dia sell max-nya 80%. Berarti ini udah harus jualan, hampir semua udah selesai sudah. Harus jualan. Ya. Jangan kita gini loh. Ini kita kudu disiplin ya. Kalau suruh jual ya jual. Kalau suruh beli ya beli. Jangan mau belinya tok, tapi ketika disuruh jual nggak mau jual. Ya jangan. Kalau disiplin beli ya disiplin jual. Ya harus itu. Jasa Marga juga posisi disuruh kurangin muatan ya. Sell 50%. Nah ini istilahnya kurangin muatan. Tapi Pak masih hijau. Saya boleh tahan nggak? Kalau belinya di bawah sini atau belinya di sini, tahan tuh boleh. Posisi profit toh. Tapi kalau baru beli di sini, posisi sekarang lagi minus tipis atau kalau enggak mungkin masih di modal, ya kalau dia saat ini suruh sell 50%, kalau saya ikutin aja, kurangin 50%, udah gitu aja, disiplin aja. Kalau ditanya, Pak tapi kan gimana, lah gini loh, saya kan sudah kasih lihat tadi hasil backtestnya ya kan. Backtestnya itu suruh jualan ya ikut jualan, suruh beli ikut beli, perbandingan winning rate-nya itu 85%. Lah kamu sama komputer aja beradu, ngapain diadu gitu loh, itu komputer udah dites selama 5 tahun berturut-turut, dan ya udah ikutin aja deh, jangan ngeyel istilahnya ya. Tekim ini gimana? Nah Tekim ini saya masih hold karena kita belinya di mana? Karena kita belinya di sini ya. Karena saya belinya di sini, posisi saat ini saya masih untung nggak? Masih untung, jadi saya nggak beli. Nggak jual, saya nggak jual karena belinya di sini. Posisi saya masih profit sekitar 6%-an, 6 sampai masih 7%-an profit. Ya udah duduk manis aja. Kalau saya lihat dia kemungkinan bisa untuk buy on weakness. Kalau ngomong Tekim sekalian saya bahas INKP.
Karena kalau lihat daftarnya ini INKP masih nanti di bawah daripada itu saya bahas. Karena ini duo maut ini gandeng-gandengan side by side. Nah, kalau ngomong INKP ini juga saya juga susah ditanyanya. Karena apa? Saya belinya modal bawah. Saya posisi INKP saat ini profitnya 30-an%. Saya belinya di sini. Nah, ini belinya saya, modal saya. Nah, kalau kayak kondisi kayak gini, saya gimana? Ya saya tenang-tenang saja, duduk manis. Kenapa? Karena masih profit 30-an%. Paham maksud saya ya? Jadi kalau tergantung Bapak Ibu belinya di level mana dulu. Nah, kalau belinya di sini, saya yakin teman-teman saya di WCG belinya nggak di sini. Karena apa? Kita calling buy INKP itu di sini. Dan kondisi beli di sini itu kemarin itu posisinya paling modelnya begini, saya yakin. Beli di sini. Posisi di sini, dia jualan nih, kemarin jualan. Ternyata dia masih terbang. Karena masih penasaran, masih terbang nih, dia beli lagi. Nah, ketika dia beli lagi, ternyata sorenya turun. Dan hari ini masih galau. Nah, jadi modalnya kan baru nih. Modalnya masih di modal, kalau ditanya, Pak, modalnya berapa? Modal saya di 7.500 atau 7.600. Nah, itu kan anggap trading baru. Nah, saya lihat untuk yang baru punya modal baru, kita berlakukan stop loss ketat. Kalau dia turun sampai dengan minus 5%, jualan dulu. Kenapa? Karena supportnya jauh. Kamu kalau nggak jualan 5%, kamu mau nunggu sampai di sini, ini 14% loh. Potensial untuk minusnya 14%. Ini nggak diajarin di sebelah atau dimanapun nggak diajarin. Kalau kamu mau tunggu sampai kena ini minusnya 14 sampai 15%. Jadi kalau saya bilang, kalau turun 5% jualan dulu. Nanti begitu di bawah kita beli lagi. Itu namanya nge-short barang sendiri. Jadi kita short, jual di atas, beli lagi di bawah. Walaupun cut loss, setidaknya kan kita punya dana untuk beli lagi di bawah. Daripada kita nggak punya uang untuk beli lagi, kayak kondisi kemarin waktu pertama awal-awal downtrend BRI itu orang bertanya-tanya, jual nggak, malah ada yang komando lagi suruh beli tiap hari. Waduh, itu gawat banget itu, salah besar. Saya bilang, kamu jangan mikir jual nggak, kamu jualan dulu. Urusan nanti uang itu kita beli lagi di bawah, kamu jadi punya uang untuk beli di bawah. Akhirnya pada jualan kompak dan kita kemarin sukses beli BRI di 2.400. Kan keren. Walaupun kelihatannya minus, waktu kita jual tuh minus. Pak, average saya 4.000, jual di 3.000-an, 3.800 apa 3.600 tuh waktu itu tuh, saya ingat. Kan minus tuh, BRI masa cut loss? Teman-teman ada yang bilang begitu, saya bilang, loh kalau kamu nggak cut loss BRI, kamu nggak bisa beli lagi di bawah loh. Akhirnya pada cut loss, di atas beli lagi di 2.400, sekarang udah happy. Kenapa? Karena BRI sekarang udah 3.200. Happy kan sekarang kan? Oke. Habis INKP UNTR. Nah, UNTR ini tadi sudah saya bahas ya. Jadi ya hold aja dulu. Malah kita manfaatin untuk buy on weakness. UNVR, nah kelihatan nih, ini masih sideways nih. Ini warnanya juga, ini masih flat. Kalau ini flat, jangan maksain trading di kondisi flat kayak gini ya, percuma, jangan. Kalau udah punya gimana? Kalau udah punya, nah ini saham defense, sell on strength aja. Nanti besok kalau naik lagi jualan aja dulu ya, jualan aja dulu. BRPT ini sebenarnya adalah udah mulai akumulasi kalau saya loh ya. Ini waktunya mulai akumulasi. Ini mulai hijau dan ininya mulai naik walaupun tipis. Jadi ini oke nih. Ya, Barito oke. Belinya dicicil ya. Kalau kita ngomong beli akumulasi, belinya dicicil. Kayak stylenya kayak style bandar ya. Belinya dicicil. Berapa persen, berapa 10%-an atau 5%-an. Pokoknya beli tiap hari aja, dicicil. Tower. Nah, Tower itu juga sama buy on weakness. Trennya masih bagus ya. Trennya, lihat nih trennya masih uptrend. Buy on weakness. Pak, kalau masalahnya saya belinya di sini Pak, di pucuk. Sekarang sudah kena stop lossnya belum? Kalau belum kena stop lossnya tahan aja, nggak apa-apa.
Tapi kalau sudah kena, ya disiplin aja jualan dulu. Tapi saya lihat ini dia ada di support nih. Jadi kalau posisi minus 5% dan kondisinya di support, kalau saya spekulasi, saya tahan. Harapan saya dia bisa naik, ya. KF. KF tadi pagi bagus, penutupannya kurang bagus, ya. Nah, kalau saya bilang ini trennya belum selesai. Ini modelnya memang begitu, ya. Tahan aja deh. Untuk nanti kita siapa tahu kita bisa jual lagi. Nanti sell on strength, ya. Cepin sudah saya bahas tadi, keras. Nah, saya paling nggak suka kalau model gini. Saya tadi udah kemarin kapan itu udah bilang hati-hati dengan model-model yang, coba nonton saya punya webinar lagi, market review kemarin ada yang bahas keras. Saya bilang kalau modelnya kayak begini hati-hati ini. Nah, ini sell on strength aja. Jadi tadi teman-teman saya sudah banyak sell on strength keras. Jadi ketika dia naik dan mulai turun langsung pada jualan semua udah. Apalagi dia bukannya gap up. Ya, saya yakin teman-teman udah pada jualan nih, teman-teman WCG udah pada jualan. Enough kena ini nih, kena resisten, ya belum waktunya buy sebenarnya. Saya tadi nggak terpancing enough karena saya udah lihat, wah ini udah deket sini nih, udah deket V-line. Jadi kalau mau beli tuh saya selalu patokannya resistennya di mana. Kalau resistennya masih jauh kita beli. Kalau resistennya sudah deket kayak gini, udah jangan beli dulu deh. Tunggu breakout resisten dulu, ya, tunggu dia breakout resisten. Breeze masih bagus banget ini. Nah, ini yang saya bilang buy on weakness tuh kayak gini, ya. Dia turunnya nggak terlalu dalam, ini masih hijau, terus tiba-tiba dia rebound. Jadi tadi pada ada yang beli nih, belinya di 450-an dan sempat terbang lumayan, pada profit semua tadi. Sayangnya tadi saya ketinggalan Breeze, jadi kalau ketinggalan saya nggak trading. Yang kayak gini saya nggak beli karena ketinggalan. Kalau tadi saya pas di depan monitor saya lihat ini, saya mau beli juga. Era juga masih oke pada dasarnya, ya. Kalau belum punya, beli bertahap di support, ya. Ini areal support sebenarnya, beli bertahap. Kalau sudah punya, ya mulai saya rasa pasti kalau udah begini kan tinggal dirutinin aja, di maintain. Kita berharap dia bisa breakout. BTPS 2 hari yang lalu saya komando buy dan hari ini masih di situ-situ saja. Setidaknya nggak rugi lah. Pokoknya kalau komando buy saya seringkali itu kita nggak bakal rugi. Soalnya kita belinya di support. Ya, ini oke nih. Saya lihat oke. BTPS masih oke, no problem. Kalau breakout ini, kalau turun di bawah ini hati-hati ya. Saya lihat tapi dia nurut nih. Nurut sekali sama selendang saya. Ya, hold aja lah BTPS. MAPI. Nah, ini MAPI kemarin saya calling buy juga. Saya kemarin calling buy-nya posisi di sini. Tapi waktu saya calling buy, saya belum ciptain ini, indikator ini. Nah, kalau saya lihat indikatornya ini, MAPI agak berbahaya. Jadi mohon maaf kalau saya jualan dulu. Cut loss aja di MAPI. Kalau saya cut loss di MAPI, ya. Jualan dulu. Kelihatannya belum oke. MCAS. Wah, ini bagus. Lihat tuh power signalnya. Keren banget. Tapi transaksinya non liquid. Hati-hati ya. MCAS. Adaro hold ya. Ini bagus. Buy on weakness nih Adaro. Tapi saya lebih suka kalau kita beli di bawah, targetnya kita untuk dia bisa breakout ya. Ini kemungkinan bisa breakout. Kemarin breakout gagal nih. Ya, breakout gagal. Terakhir ada Akra. Akra gimana Akra? Oh iya, Akra ini breakdown skyline. Dan dia posisinya juga remarksnya sell. Ya sudah, memang sudah. Tadi ada yang tanya, saya hari ini cut loss Akra. Ya sudah, nggak apa-apa, relakan aja. Better kita cut loss tapi kita tahu kalau kita sudah disiplin, ya kan, daripada kita nggak disiplin nanti malah keblondrot, jatuhnya lebih dalam.
Ada yang mau bertanya? Silakan chat, saya buka, mungkin ada 5 saham tambahan. Kalau nggak ada, saya tutup. BBNI, oke. BBNI masih aman ya. Ini kayak BBTN ini. Sekalian cobalah saya ulas BBTN. Nah, kayak BBTN. Saya lihat sih buy on weakness aja BBNI. Ya. Ah, ini tanda panah ini baru saya bikin, Pak. Jadi nanti update plugin lagi ya, update plugin lagi. Ini baru saya bikin, baru aja. Pewon juga sama jualan ya, sell on cut loss, bukan sell on strength, ini cut loss. Nggak apa-apa, ini jual cut loss aja. Kalau saya cut loss, saya ngomong cut loss ya. Nggak ada tuh saya bilang bagaimana dengan trading plan Anda? Saya nggak ada. Kalau cut loss ya cut loss, selesai. Karena trennya lagi jelek. S tahan. Bahkan ini waktunya buy on weakness nih, S hold ya. TECP, wah TECP kayaknya juga cut loss. Nah, cut loss. Tadi pagi teman kita ada yang reminder, bagus sekali tuh Pak. Ada yang reminder di grup, TECP waktunya cut loss ya. Jadi nurut. Friend sideways. Aduh, kalau minusnya nggak terlalu dalam, mending cut loss aja deh. Saya nggak suka yang kayak gini. Antam buy on weakness ya. Antam buy on weakness, sekarang lagi di support. Harapan saya selendang bisa naik dan dia bisa rebound. ICBP ini lagi di persimpangan jalan. ICBP lagi di persimpangan. Jadi saya lihat kalau dia jebol ini, mending jual dulu deh. Ya, mending jual dulu. Sektor finance. Oke, ini kayak menarik juga nih dibahas nih, sektor finance. Sektor finance bagus nih, lagi tertahan nih. Ya, sebentar Pak. Satu-satu. Finance masih tertahan, masih oke nih. Ya, kita lihat beberapa ini kan kayak BBCA. Nih. BBCA masih oke ya. Kalau ngomong finance kita masih lihat market cap-nya. Pemegang market cap finance itu ada di BCA dan BRI. Nah, ini keduanya masih oke. BCA dan BRI. Nah, BRI ya sideways ya. Kalau BCA keren, masih keren. Sorry, backup. PTBA. PTBA sideways ya. Masih oke. Indofood sideways tapi masih oke, tapi sell 50%. Oke. Pertanyaannya ini bagus nih. Dengan adanya power signal, kadang muncul sinyal sell 80%, tapi belum kena stop loss. Bagaimana? Simple. Umpamanya Bapak Ibu kondisi kayak gitu, kurangi muatan aja, kurangi muatan. Umpamanya ini ada lagi pegang hold 10 lot. Ya udah, 10 lot itu jual 5 lot dulu aja. Nanti besok kalau turun lagi setidaknya 5 lot kita udah selesaikan. Jual bertahap nggak apa-apa ya. Terakhir ITMG, terakhir ya. ITMG masih tertahan, kemarin tertahan Skyline. Dan saya lihat masih sideways nih. Ini sempat ya. Harga coal naik cukup drastis dan tiba-tiba koreksi. Ini yang bikin mining kemarin banyak yang pegang saham batubara lagi galau. Karena kemarin sempat rebound dan tinggi. Tapi seharusnya kita coba ulas sedikit yang ITMG ini. Kalau berdasarkan power signal, belinya itu nggak di situ. Belinya itu dari sini loh. Nah, belinya bahkan dari sini nih. Nah, ini kita ada panah. Ya,
Remaxnya buy max, ini kita udah mencicil beli nih. Ini ada buy max lagi, hijau, mulai masuk ke dalam selendang, udah cicil beli. Jadi belinya itu nggak pernah di breakout, cuci piring. Bukannya apa? Ya, saya harap dengan power signal kita nggak cuci piring gitu ya. Bisakah untuk nabung saham jangka panjang? Bisa banget Pak. Kalau mau nabung jangka panjang, kita cek weekly aja udah, lihat weekly aja. Coba contoh BBCA weekly ya. No, bukannya keren nih. Beli BCA di mana nih? Beli BCA. Nih, lagi merah, dia udah berani kasih kode dan kita punya panahnya kita udah keluar. Di level 23.000, sekarang udah di 31.000. Hitung aja udah profitnya, udah di atas 30-an%. BRI kodenya Remaxnya udah boleh max, buy, dan panah, kita belinya udah mulai nyicil dari sini nih. Bisa banget Pak, nggak usah khawatir. Ya, bukan begitu sih Pak, tapi kalau udah 2 kali berarti kan confirm nih. Confirm kalau dia turun terus. Nah, berarti kemungkinan besar barangnya sudah habis, yes. Terus apa lagi ya yang buat nabung ya? ICBP. Nah, ini nggak terlalu kelihatan, tapi karena kelihatan nih, kita setidaknya waktu dia dibanting ini kemarin kita selamat. Karena apa? Nih, posisinya masih downtrend. Jadi ada yang posisi masih spec buy ICBP nggak mungkin kena di sini. Nah, karena dia udah bilang buy max, kita mulai cicil buy. Nah, sampai hari ini lumayan nih, untuk nabung lumayan. Ya, bisa kok. Apalagi ya selain ICBP, UNVR, coba cek UNVR. Oh, UNVR keren banget nih, belinya di sini nih. Di sini nih, komando buy-nya nih, tuh. Buy-nya di sini komando, di sini tambah lagi, suruh buy lagi, dan sampai hari ini profit sudah berapa nih? Tabungan setidaknya udah 9%-an ini di Unilever. Saham sekelas Unilever dapat profit 9%, bahkan pernah di 17%, wow banget kan. Oke, itu dulu market review saya hari ini, sudah 1,5 jam, nggak terasa ya. Nanti saya bingung nih uploadnya nih, kayaknya mesti saya pecah 2 video. 1 video penjelasan untuk power signal dan 1 video penjelasan untuk market review. Oke, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu hari ini. Kita berjumpa kembali besok Senin ya. Kalau Senin kayaknya saya bikinnya market review video aja. Nah, bagi teman-teman, saya jelasin sedikit bagi yang bukan anggota WCG, saya kan ada grup WCG, ada yang winnerstock.id, ada yang WCG. Yang WCG itu adalah grup nasabah dan ada grup yang berlangganan sistem saya ini. Jadi bagi teman-teman yang mau berlangganan sistem ini pakai AMI Broker maupun Bochart, silakan hubungi saya, silakan japri saya. Nanti saya akan masukkan ke dalam grup dan saya rutin setiap hari saya berikan video seperti ini, ya. Jadi kita berbeda. Kita bimbing, kita berikan lewat pembelajaran online setiap hari. Oke, sampai jumpa di lain waktu. God bless you all.